Mari bersama katakan
Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Sekali lagi. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Allah damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, sang damai.
Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, alam bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus, kekasih jiwaku. bawa kami Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus, kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati
kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Aku hendak mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat-ingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu
di antara bangsa-bangsa. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Engkau mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Kami mohon agar hari ini secara segar sekali lagi kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kita. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 8. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita baca Injil Matius pasal 8. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita baca firman Allah ini bersama-sama. Injil Matius pasal 8. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Di dalam nas ini kita membaca bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Hal yang pertama kita pelajari di sini adalah Tuhan mampu dan bersedia menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Zaman dahulu, penyakit kusta adalah penyakit yang nyaris tidak bisa disembuhkan. Zaman dahulu mereka belum tahu
bahwa penyakit kusta adalah varian dari penyakit TBC. Orang yang sakit kusta ini percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia dari penyakit yang pada waktu itu belum ada obatnya. Tetapi dia masih ragu apakah Yesus bersedia. Firman Allah mencatat, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Tuhan Yesus berkata, Dia bersedia menyembuhkan orang sakit kusta ini. Dan orang yang sakit kusta ini sembuh ketika Tuhan Yesus menumpangkan tangan ke atasnya. Kita melihat di sini, Tuhan Yesus mampu dan bersedia menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran atau cara-cara yang lain. Di dalam Alkitab, kita juga membaca bagaimana seorang yang lain yang juga sakit kusta. Kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Naaman yang sakit kusta ini bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang panglima tentara kerajaan Aram. Naaman adalah orang yang terpandang dan sangat disayangi oleh tuannya, yaitu Raja Aram. Naaman yang sakit kusta ini adalah pahlawan tentara yang seringkali menang perang. Dengan jabatan dan status semacam ini, tentulah Naaman sudah mendapat pengobatan dari dokter atau tabib yang terbaik di negaranya. Dengan jabatan dan status semacam ini, tentulah Naaman sudah mendapat pengobatan dengan ilmu obat-obatan yang terbaik yang tersedia pada zaman itu. Dengan jabatan dan status semacam ini, tentulah Naaman sudah mendapat pengobatan dari ilmu pengetahuan yang tersedia pada zaman itu. Namun semuanya ini nampaknya tidak berhasil menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Jenderal Naaman. Dia sakit kusta yang pada zaman dahulu merupakan penyakit yang belum bisa disembuhkan. Kehebatan Naaman di medan perang, jabatan, pangkat, lencana, penghargaan, dan perkenanan raja yang dimiliki Naaman tidak banyak gunanya di hadapan penyakit kusta yang secara perlahan tetapi pasti sedang menggerogoti kesehatan tubuhnya. Naaman tahu, komandan-komandan pasukan di bawah komandonya juga tahu, prajuritnya tahu, juga raja atasannya tahu, bahwa semua kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, dan kemasyhuran nama Naaman tidak bisa menolong Naaman dari penyakit kusta yang secara perlahan tetapi pasti akan merenggut nyawa Naaman. Hanya Tuhan yang bisa menolong Naaman. Apakah ada di antara kita yang juga sedang menghadapi pergumulan hidup yang serupa dengan Naaman? Seperti Naaman, kau sedang menghadapi jalan buntu. Engkau tahu dan semua orang lain pun tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolongmu menghadapi penyakit yang sedang menggerogoti tubuhmu. Engkau tahu dan semua orang lain pun tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolongmu menghadapi masalah rumah tangga yang sedang kau hadapi sekarang ini.
Engkau tahu dan semua orang lain pun tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolongmu menghadapi masalah pekerjaan dan usaha yang kau hadapi sekarang ini. Engkau tahu dan semua orang lain pun tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolongmu menghadapi kesulitan keuangan yang sedang melanda usaha atau keuangan pribadimu. Engkau tahu dan semua orang lain pun tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolongmu menghadapi masalah yang kau hadapi dengan anak-anakmu dan sebagainya dan sebagainya. Di tengah-tengah situasi yang penuh putus asa seperti ini, Naaman mendengar kabar dari pembantu istrinya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Naaman mendengar bahwa pembantu istrinya mengatakan bahwa di Israel ada seorang nabi Tuhan yang mungkin bisa menyembuhkan dia dari sakit kusta. Naaman bukan penyembah Tuhan Allah Israel. Naaman adalah penyembah berhala. Akan maukah Tuhan Allah Israel menyembuhkan dirinya yang tidak beribadah kepada Tuhan Allah Israel? Jawaban yang diterima oleh Naaman adalah, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Firman Tuhan yang disampaikannya melalui Nabi Elisa adalah, Tuhan Allah Israel mampu dan bersedia menyembuhkan Naaman, walau dia adalah seorang yang belum mengenal dan belum beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Firman Allah berkata, tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Syaratnya hanya satu, Naaman harus bersedia merendahkan diri dan bersedia mentaati pesan Tuhan dengan cara mandi sampai 7 kali dalam sungai Yordan. Mari kita catat di sini bahwa bila Tuhan bersedia menyembuhkan seorang yang belum mengenal Tuhan seperti Naaman, apalagi anak-anaknya yang siang malam berseru-seru kepada Tuhan, pastilah Tuhan akan mengabulkan permohonan doa mereka. Mula-mula Jenderal Naaman tersinggung, sebab Nabi Elisa tidak keluar sendiri untuk menemui Jenderal Naaman, dan hanya menyampaikan pesan lewat pembantunya. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman gusar karena Nabi Elisa tidak keluar sendiri menemui dirinya. Apa Nabi Elisa tidak tahu siapa yang datang? Naaman kan seorang pahlawan, bahkan panglima tentara kerajaan Aram. Naaman juga merasa terhina karena cuma disuruh mandi di sungai Yordan sampai 7 kali.
Naaman berkata, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Naaman belum mengerti bahwa Tuhan sama sekali tidak terkesan dengan jabatan dan pangkat Naaman sebagai panglima tentara kerajaan Aram. Naaman belum mengerti bahwa Tuhan sama sekali tidak terkesan dengan prestasi Naaman sebagai pahlawan yang sering menang perang. Naaman belum mengerti bahwa Tuhan sama sekali tidak terkesan dengan Naaman membawa surat pengantar dan rekomendasi dari Raja Aram. Naaman belum mengerti bahwa Tuhan sama sekali tidak terkesan dengan kekayaan Naaman dan sebagainya. Tuhan tidak pernah menjawab doa atau mengabulkan permohonan doa atau mengadakan mujizat karena hal-hal lahiriah semacam ini. Tuhan menyembuhkan Naaman atau siapa saja bukan karena Naaman atau orang itu pantas untuk menerima kebaikan itu. Tuhan menjawab doa dan mengadakan mujizat semata-mata karena kasih karunia-Nya. Tuhan menjawab doa dan mengadakan mujizat semata-mata karena kebaikan hati Allah sendiri. Peranan manusia dalam terjadinya mujizat hanyalah iman, yaitu percaya kepada kebaikan hati Allah yang dibuktikan dengan menaati perintah Allah. Yang diminta Tuhan dari Naaman hanyalah percaya kepada kebaikan hati Allah yang dibuktikan dengan kesediaan untuk mentaati perintah Allah dengan mandi 7 kali di sungai Yordan. Ketika Naaman merendahkan dirinya dan mentaati perintah Tuhan untuk mandi 7 kali di sungai Yordan, ia menjadi sembuh sesuai janji Tuhan. Firman Allah mencatat, maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Iman, yaitu percaya kepada kebaikan hati Allah yang dibuktikan dengan mentaati perintah Allah, selalu akan membuat kita menerima mujizat dari Allah. Yang diminta oleh Tuhan dari orang-orang percaya pada masa kini hanyalah percaya kepada kebaikan hati Allah yang dibuktikan dengan mentaati perintah Allah untuk minta dengan tekun di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Tuhan akan mengabulkan doa kita semata-mata karena kita memintanya di dalam nama Tuhan Yesus dan bukan karena alasan yang lain. Karena itu Tuhan Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah,
maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Apabila kita mentaati perintah Tuhan ini, lalu berdoa dengan tekun, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan berjanji, Dia tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menjawab doa kita. Tuhan Yesus berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Seorang anak muda dilahirkan dan dibesarkan ketika obat untuk penyakit TBC belum ditemukan. Dia muntah darah karena penyakit TBC yang dideritanya. Ajal nampaknya sudah pasti akan menjemputnya di usia muda. Tetapi Tuhan menyembuhkan dia dan dia hidup sehat dan baru meninggal ketika ia berumur 91 tahun. Nama orang ini adalah Pendeta Oral Roberts, yang fotonya ada di belakang saya sekarang ini. Sesudah kesembuhannya, Oral Roberts menjadi seorang pemberita Injil. Sekitar 60 tahun yang lalu, banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan secara ajaib dalam kebaktian penginjilan yang diadakannya. Dia juga kemudian mendirikan Universitas Oral Roberts, sebuah perguruan tinggi Kristen Pentakosta yang masih berdiri sampai hari ini. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mampu dan bersedia menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Hari ini, bila ada di antara kita yang mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan, Tuhan Yesus mampu dan mau menyembuhkan kita. Firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bila di waktu yang lalu, Tuhan Yesus mampu dan bersedia menyembuhkan orang sakit kusta, yang menurut ilmu kedokteran zaman dahulu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, maka pada masa kini, Dia juga masih mampu dan masih bersedia menyembuhkan semua penyakit yang secara ilmu kedokteran tidak bisa disembuhkan. Yang harus Anda lakukan adalah percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan Anda, bukan karena Anda pantas atau layak untuk menerima mujizat dari Tuhan. Yang penting kau percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan engkau semata-mata karena kasih karunia Allah. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, walau kita tidak pantas untuk menerimanya. Yang penting kita percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita karena kita meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan menerima kesembuhan dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan, asal kita percaya dan bertekun dalam doa setiap hari, sampai suatu hari kita menerima mujizat yang kita minta. Bila ini menjadi keputusan Anda,
Angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangannya. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Apakah ada di antara kita yang juga sedang menghadapi pergumulan hidup yang lain? Engkau tahu dan semua orang lain pun tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong engkau menghadapi kesulitan keuangan yang sedang melanda usaha atau keuangan pribadimu. Apakah ada di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan hidup seperti masalah yang dihadapi oleh anak-anak, atau masalah rumah tangga, atau masalah pekerjaan, usaha, dan sebagainya? Di tengah-tengah situasi penuh putus asa seperti ini, mari kita putuskan bahwa kita percaya bahwa Tuhan bersedia menolong. Mari kita percaya bahwa Tuhan akan menolong bukan karena kita pantas atau layak untuk menerima mujizat dari Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita semata-mata karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, walau kita tidak pantas untuk menerimanya. Mari kita percaya bahwa Tuhan akan menolong karena kita meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita percaya bahwa Tuhan akan menolong karena kita meminta dengan tekun setiap hari. Sampai suatu hari kita menerima mujizat yang kita minta. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangannya. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Mari kita berdoa. Sebelumnya mari kita nyanyikan lagu ini. Roh Kudus Tuhanku, mengurapiku, sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, selipkan yang buta. Roh Kudus Tuhanku, di atasku. Sekali lagi. Roh Kudus Tuhanku, mengurapi yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, jadikan yang buta. Roh
yang hancur, bebaskan tawanan, buka penjara, jadikan yang buta. Tuhanku, Dia kasih. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi sebagai pengakuan iman kita. Kudus Tuhanku, mengurapiku. Amin. Yang hancur, amin, bebaskan tawanan, amin, ya Tuhan, buka penjara, jadikan yang buta, amin. Tuhanku, amin. Dia kasih. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkitlah juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus mampu dan bersedia menyembuhkan saya dari penyakit yang secara manusia tak bisa disembuhkan. Saya percaya Tuhan Yesus mampu dan bersedia menolong saya dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya
Bukan karena saya pantas atau layak untuk menerima mujizat dari Tuhan. Saya percaya saya menerima mujizat semata-mata karena kasih karunia. Saya akan minta di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong saya Tuhan untuk minta dengan tekun setiap hari. Sampai suatu hari saya menerima mujizat yang saya minta. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara-saudara. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara-saudara. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, saya mohon agar Bapa menyembuhkan setiap orang sakit yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah ya Bapa setiap penyakit yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon agar kuasa yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, kuasa itu bekerja sekarang membawa kesembuhan kepada setiap tubuh yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tengking kau roh maut dan kerajaan maut di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta kuasa kebangkitan Tuhan Yesus masuk ke dalam setiap tubuh yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat sekarang ini. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta sekarang ini Bapa agar Engkau menyembuhkan semua sakit penyakit yang secara manusia tidak bisa disembuhkan. Namun tidak sukar bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus agar Tuhan menyembuhkan semua sakit penyakit yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adakan juga ya Bapa mujizat keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan Tuhan memberi pekerjaan, yang butuh usaha Tuhan beri usaha, yang sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Kami mohon agar anggota keluarga kami yang perlu bertobat supaya mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, juga yang sedang bersekolah atau kuliah Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan Tuhan tolong agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan menyediakan dengan limpahnya segala yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan. Jauhkanlah semua anak cucu kami daripada pergaulan yang buruk dan atau pengaruh yang tidak baik. Kami minta agar kepada orang tua diberikan hikmat untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung dan sebagainya, kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya, kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga menolak dan mengusir semua roh ketakutan,
roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh takut ditolak, roh menolak orang lain, roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, roh keputusasaan, kami tengking Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Roh ingin bunuh diri, aku tengking Engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga dapat dilihat di kalender gereja tahun 2021. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Izinkanlah saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah
dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Malam Kudus sekarang ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari lampu ruangan kita redupkan sebentar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Saya mohon agar lampu ruangan diredupkan dan mari kita menyalakan lilin kita masing-masing. Lampu ruangan mohon diredupkan dan mari kita nyalakan lilin kita masing-masing. Mari kita nyanyikan lagu Malam Kudus ini dengan berdiri. bersenandung. Malam kudus, sunyi dan senyap, tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku," kata Yesus, "dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan memiliki terang hidup itu." Mari kita nyanyikan. Lihatlah di Efrata, terang besar turunlah.
Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Dan mari kita katakan terima kasih. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapa. Engkau mau dan bersedia menyembuhkan mereka yang sakit, yang secara manusia tidak bisa disembuhkan. Namun tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mampu dan bersedia menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Pada waktu tidak ada yang lain yang dapat menolong. Tuhan Yesus, Engkau adalah satu-satunya pertolongan yang kami perlukan. Tuhan Yesus, Engkau cukup bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Engkau adalah penolong yang sejati. Roh kebenaran yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus, Engkau berdiam di dalam kami. Kami sambut Engkau Tuhan, penolong kami, penghibur kami. Terima kasih Bapa buat segala berkat rohani di dalam sorga yang kami terima di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami, mengampuni segala dosa kami semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kepuji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memeteraikan kami dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah jaminan bagi kami bahwa kami akan menerima seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kami milik Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau adalah roh kebenaran yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Roh Kudus buat kasih setia-Mu kepada kami. Ketiga yang esa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah virus corona dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak Tuhan dan bagi gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit
agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai kiranya memberikan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak, sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Natal. Mari kita tengok kiri kanan kita. Mari kita ucapkan selamat Hari Natal. Sebelum kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa berkat, mari kita nyanyikan lagu ini terlebih dahulu. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi dengan sungguh katakan nama Yesus. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri, angkat tangan kita, katakan nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, katakan dengan iman. Nama Yesus, nama Yesus. Kau yang sembuhkan kami. Nama Yesus, nama Yesus, beriku harapan, beriku harapan. Ku menang bersamamu Tuhan. Sekali lagi katakan nama Yesus, nama segala nama, nama Yesus memulihkan, memulihkan. Nama Yesus, nama Yesus menyembuhkan, nama Yesus, nama Yesus, beriku harapan, beriku harapan. Ku menang bersamamu Tuhan. Sekali lagi sebutkan dengan iman, katakan nama Yesus, nama Yesus memulihkan, memulihkan. Nama Yesus, nama Yesus menyembuhkanku, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan.
bersamamu Yesus. Ku menang bersamamu Tuhan. Sekali lagi sebutkan dengan iman, katakan nama Yesus, nama Yesus memulihkan, nama Yesus, nama Yesus menyembuhkanku, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus beriku harapan, beriku harapan. Ku menang bersamamu Tuhan. Katakan dengan iman, ku menang bersamamu Bapa. Ku menang bersamamu Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan, kami menang bersamamu Yesus. Ku menang bersamamu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita.